Perkenalkan, nama saya Charlene Elizabeth dengan NPM 2551012 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai esai saya yang berjudul pelanggaran dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis sebagai pemicu melonjaknya kasus keracunan makanan. Di mana sedikit backstory mengenai topik yang saya pilih ini yaitu tentang food poisoning. Jadi pada sekitaran bulan September ini banyak sekali kasus yang mengkritik to drag this program yaitu MBG, mulai dari kuantitas, kualitas dan juga anggaran yang digunakan dalam menjalankan program ini. Sebagaimana titik puncaknya program MBG ini dirujak habis-habisan dikarenakan adanya jumlah kasus keracunan makanan yang telah terjadi mulai dari bulan Januari hingga September, yaitu sekitaran 6.452 kasus, dan setelah saya cari kembali, pada bulan November sudah mencapai 11.640 kasus, sehingga hal ini tentu saja memprihatinkan. Jadi tanpa berlama-lama langsung masuk saja. Jadi mengenai keracunan makanan atau food poisoning, sebenarnya food poisoning ini terjadi dikarenakan adanya faktor utama seperti permasalahan higienitas, cara pengolahan, dan juga cross-contamination, di mana cross-contamination ini sudah jelas-jelas terjadi dan sering terjadi di dalam area dapur. Sebagaimana area dapur dalam pelaksanaan program MBG ini bisa dikatakan sebagai SPPG, yaitu Satuan Pelaksana Program Gizi, yang bertugas untuk menyimpan, mengolah bahan makanan dari mentah, setengah jadi, ataupun menjadi makanan yang harusnya aman untuk dikonsumsi sehingga mencegah maraknya kasus food poisoning ataupun keracunan makanan yang terjadi ini. Namun sudah jelas-jelas permasalahan ataupun penetapan kebijakan yaitu sesuai dengan SOP dan juga cross contamination ataupun permasalahan higienitas ini sudah jelas-jelas dilanggar sehingga menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan. Sebagaimana di sini saya telah menyiapkan beberapa undang-undang, beberapa ayat yang merupakan ayat penentu bahwasannya merupakan pelanggaran dari program ini, yaitu pada pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu pada ayat 1 dan 2, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, di mana pangan tercemar kemudian dijelaskan pada ayat kedua, yang dimaksud yaitu berupa pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal, mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, mengandung bahan makanan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, diproduksi dengan cara yang dilarang, dan atau sudah kedaluarsa, yang jelas-jelas sudah mencakup syarat-syarat mengapa kasus food poisoning ini bisa terjadi, dan juga pengolahannya yang dilakukan oleh SPPG tadi, yaitu dapur dan sekaligus pelaksana lapangan dari keseluruhan program ini. Lalu kemudian ada juga pasal 70 ayat 1-3 di mana sanitasi pangan, yaitu sanitasi pangan yang dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi sudah jelas-jelas dilanggar, itu pada ayat 1. Kemudian sanitasi pangan yang dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, dan juga sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan, di mana keamanan pangan di sini juga memiliki artian khusus, yaitu tertulis ataupun memiliki artiannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, di mana keamanan pangan memiliki artian bahwasannya keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian masuk lagi ke dalam pasal 70 tadi pada ayat 3, yaitu memenuhi persyaratan standar keamanan pangan, di mana standar persyaratan keamanan pangan ini juga tertulis, juga terkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 pada pasal kedua, di mana penyelenggaraan keamanan pangan meliputi sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Jadi ada 7 poin yang merupakan suatu standar penyelenggaraan keamanan pangan tadi, yang sudah jelas-jelas ketujuh hal ini telah dilanggar, tidak sesuai dengan standar dari keamanan pangan, sehingga pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, yaitu pada pasal 90 dan 70 ini sudah mencakup bahwasannya pelanggaran dalam MBG ini berfokus pada permasalahan higienitas dan juga pencemaran pangan yang tercemar gitu. Jadi untuk itu menanggapi pelanggaran ini pada pelaksanaan
program makanan bergizi ini tentu saja harus diberikan sanksi administratif sebagaimana terkandung pada pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di mana sanksi administratifnya itu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan atau pencabutan izin. Di mana kelima hal tersebut memang ada beberapa kali telah diterapkan oleh Kepala BGN yang telah memberhentikan ataupun menarik kembali program makanan bergizi tersebut. Jadi it is appreciated, namun tetap saja bagi saya sendiri mungkin program ini dapat melakukan evaluasi dan juga penegakan akuntabilitas terhadap yang bertanggung jawab, ataupun mungkin dapat dievaluasi kembali melakukan tinjauan dengan tepat sehingga dapat menghasilkan suatu program dengan tujuan yang baik ini menjadi suatu hal yang berhasil bagi masyarakat gitu. Jadi sekian mengenai presentasi saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun sulit untuk dipahami, dan juga mungkin pembahasan yang sedikit berbelit-belit. Sekian, terima kasih.